Halo semuanya, bersama saya Elisa Sutopo lagi hari ini. Dan di kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita membahas sama-sama tentang mengelola uang yang tahan segala musim. Mengelola uang yang tahan segala musim. Nah, pernah nggak kita berpikir kalau tiba-tiba kita ditanya nih, berapa penghasilan kita setiap bulan? Mungkin oleh orang yang kita kenal atau orang yang kita nggak kenal sekalipun. Nah, kebanyakan kalau kita ditanya berapa penghasilan kita, kan kita pasti grogi ya. Antara memang kita nggak mau kasih tahu atau memang kita nggak seneng orang lain tahu. Tapi kadang di hati kecil kita, kadang kita grogi nih. Aduh, kalau orang lain tahu, terus mungkin mereka akan bisa membaca, benar nggak sih? Mereka bisa membaca kira-kira sebijaksana apa kita soal keuangan kita, atau mungkin sebagus apa penguasaan diri kita di area keuangan kita ini. Nah, oleh sebab itu, mengelola uang yang tahan segala musim. Saya coba pikir-pikir dan renungkan, saya hanya mau share dua hal aja. Ntar rekan-rekan atau kawan-kawan bisa tambahkan di kolom komentar supaya saya juga bisa belajar, orang lain juga bisa belajar. Nah, yang pertama adalah gini, selalu prinsip yang utama, walaupun nanti kondisi kita enak, kondisi kita kurang enak sekalipun, penghasilan kita gede, penghasilan kita mungkin biasa aja, mungkin hari ini salary kita mungkin sekian, nanti suatu hari salary kita lebih banyak lagi. Ini prinsipnya untuk mengelola uang yang tahan segala musim. Yang pertama adalah pemasukan harus lebih besar dari pengeluaran. Sederhana banget ya, sederhana banget. Pemasukan harus lebih besar dari pengeluaran. Walaupun sederhana, tapi ternyata ini salah satu prinsip utama dalam keuangan kita dimanapun di seluruh dunia. Nah, prinsip ini ngajarin kita untuk menjaga biaya hidup supaya selalu lebih kecil daripada pendapatan. Jadi biaya hidup untuk selalu lebih kecil daripada pendapatan. Sepele banget ya, tapi ternyata banyak orang susah ngelakuinnya. Seringkali kita semua kesusahan ngelakuin biaya hidup selalu lebih kecil daripada pendapatan. Bahkan gini, ada beberapa orang, beberapa keluarga yang untuk menghitung pengeluaran dan pemasukan setiap bulan aja bisa tersiksa banget ngitung itu. Kayak nggak gampang, nggak mudah, nggak dijalankan, nggak dilakuin. Nah, apalagi di zaman modern ini kan, kita semua bisa kilaf. Apalagi mengingat promosi ada di mana-mana, dengan tawaran-tawaran yang kelihatannya menggiurkan itu ada di mana-mana. Semua kita pastinya punya pilihan. Nah, pilihan antara memaksa melewati jumlah pendapatan kita atau kita mau memastikan biaya hidup kita tetap lebih kecil dibanding daripada pendapatan kita. Nah, karena kalau sampai pengeluaran kita lebih besar daripada pendapatan kita, pastinya ujung-ujungnya kita akan apa? Berhutang. Nah, oleh sebab itu ternyata prinsip yang sederhana ini mengingatkan kepada kita tentang pelajaran fisika dulu ya. Gaya selalu berbanding lurus dengan tekanan. Jadi kalau hidup keuangan kita penuh dengan tekanan, mungkin karena gayanya yang terlalu banyak. Itu yang seringkali orang-orang ingetin sama kita. Oleh sebab itu yang pertama, mengelola uang yang tahan segala musim adalah ini, pemasukan harus selalu lebih besar daripada pengeluaran. Nah, walaupun nanti suatu hari salary kita gede, bukan berarti gaya hidupnya juga harus lebih gede atau lebih sembarangan, enggak. Tapi pastikan bahwa pemasukan harus lebih besar dari pengeluaran. Nah, yang kedua adalah ini. Yang kedua adalah tabungan harus selalu punya. Tabungan harus selalu punya. Ada yang menyisihkan mungkin 10%. Ya. Nah, menarik sekali kenapa kok OJK di Indonesia, saya membaca sebuah artikel itu mengkampanyekan menabung investasi karena rata-rata ternyata tabungan rumah tangga warga Indonesia itu hanya 8,5% dari pendapatan. Rata-rata. Nah, bisa bayangkan apa yang akan terjadi kalau krisis datang atau tiba-tiba kita kehilangan pekerjaan. Nah, oleh sebab itu sama-sama kita perlu nih memetik sebuah pelajaran. Siapapun itu pasti bisa menyisihkan asal mau dan konsisten.
mau dan konsisten. Oleh sebab itu, tabungan harus selalu punya. Buat kita dimanapun, apapun posisi kita, tabungan harus selalu punya. Prinsip sederhana. Nah, sorry saya tadi bilang 2, tapi saya ternyata mencatat 3. Nah, yang ketiga adalah gini, tujuan keuangan harus selalu punya. Tujuan keuangan kita ini apa? Ada orang yang tujuan keuangannya hanya supaya kaya atau hanya supaya kelihatan kaya. Nah, kita harus punya tujuan keuangan yang baik. Oleh sebab itu, kalau kita tahu tujuan keuangan kita, maka cara kita menata dan mengelola keuangan kita juga akan menyesuaikan dengan tujuannya. Oleh sebab itu, kalau kita hanya kepingin punya rumah atau hanya punya mobil atau mobil yang selalu lebih bagus lagi daripada tetangga kita, otomatis cara kita mengelola juga akan sesuai dengan tujuan kita. Nah, kalau tujuannya ini untuk sesuatu yang lebih besar daripada diri kita, ya, untuk masa depan yang sehat, untuk masa depan yang indah, maka cara kita menata dan mengelola juga harus sehat. Sehingga mungkin otomatis yang pertama, kalau kita percaya bahwa Tuhan itu segala-galanya, kita menyisihkan juga buat Tuhan atau mungkin buat amal, ya, dan lain sebagainya, kalau apapun kepercayaan kita. Nah, yang kedua, pasti kita juga harus punya tabungan jangka panjang. Yang ketiga, kita punya tabungan jangka pendek. Yang keempat, kita pakai untuk kebutuhan kita. Nah, oleh sebab itu tujuan keuangan yang sehat harus selalu punya. Nah, ini yang saya bisa sharingkan supaya kita bisa mengelola uang yang tahan segala musim. Ini dari saya. Mungkin buat teman-teman, rekan-rekan, ada yang mau kasih masukan yang baik, ya, yang baik aja. Anda bisa ketik di kolom komentar. Lalu jangan lupa subscribe channel ini supaya kita bisa saling belajar bersama-sama lagi. Thank you semuanya for watching, and stay safe, stay healthy, stay happy dimanapun Anda berada. Thank you.